dalam kebaktian anak Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Seneng banget Lose Ineke dan Lose Erni bisa memimpin ibadah hari ini. Benar sekali Lose Ineke. Lose Erni sudah siap-siap, sudah dandan nih, mau ketemu adik-adik di rumah. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Iya, adik-adik sudah siap belum ini memuji nama Tuhan? Pasti sudah siap ya Lose Erni ini? Pastinya. Oke. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami. Tiba saatnya kami mau memuji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian pertama kita apa nih Lose Erni? Pujian pertama kita mau mengingat cinta kasih Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Oke Lose Erni. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dengan pakai gerakan ya. Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kalau tadi kita sudah mengingat cinta Tuhan, Lose Ineke, kita mau lanjutkan pujian kita. Lagu apa lagi nih Lose? Nah, sebelum kita menyanyikan pujian kita selanjutnya, Lose Ineke mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang percaya bahwa kita adalah pahlawan Kristus? Angkat tangannya. Iya, kita semua adalah pahlawan Kristus, Laskar Kristus. Tuhan panglima kita dan iblis musuh kita. Yuk masih dengan berdiri kita mau pujikan lagu selanjutnya, Pahlawan Kristus dan Laskar Kristus. Aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Ya,
kita adalah iblis, bukan sesama kita. Sebagai laskar-laskar Kristus, bukan teman yang kita lawan, tetapi iblis. Laskar Kristus siap berperang bagi Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap. Saya laskar Kristus siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap. Saya laskar Kristus siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, buat kami mengerti saat kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik langsung mau tanya, pernah nggak adik-adik menghadiri reuni keluarga? Reuni itu apa ya? Reuni itu misalnya orang yang sudah lama tidak bertemu, terus ada satu waktu berkumpul bersama. Pernah nggak adik-adik mengalami itu? Nah mungkin kalau pas hari raya ya, hari raya Imlek, tahun baru, atau mungkin bisa juga pada saat ada yang menikah ya, atau ada yang meninggal. Biasanya keluarga yang jauh-jauh datang, yang sudah lama tidak bertemu, dan saat itu kita merasa satu sukacita karena kita dipertemukan kembali sebagai keluarga besar. Nah hari ini adik-adik akan melihat kisah Yusuf ya, kita masih melanjutkan kisah Yusuf, bagaimana dia juga mengalami atau berkumpul kembali dengan keluarga ya, mengalami suatu reuni setelah 22 tahun berpisah. Wah, waktu yang cukup lama ya. Kita akan saksikan, kita akan dengarkan bersama. Nah adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita bagaimana Yusuf yang akhirnya dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Karena dia berhasil mengartikan mimpi Firaun. Dan juga Firaun merasa dia orang yang tepat untuk menjadi pemimpin, mempersiapkan bangsa Mesir memasuki masa kelaparan. Dan ternyata masa kelaparan itu akhirnya tiba. Ya, setelah 7 tahun masa kelimpahan, akhirnya bangsa Mesir memasuki masa kelaparan. Tidak ada tanaman yang tumbuh. Ya, kalau kelaparan karena kekeringan di sana dan mereka tidak punya cukup makanan. Nah, dan saat itu bukan hanya bangsa Mesir yang mengalami kelaparan. Daerah-daerah di sekitar Mesir termasuk Kanaan, ya, tempat ayah dari Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal juga mengalami yang namanya kelaparan. Dan Yakub, ya ayahnya Yusuf, juga saudara-saudaranya mereka juga menderita karena kelaparan itu. Nah, waktu itu hanya Mesir yang memiliki cukup makanan karena Firaun bermimpi dan artinya bahwa mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri memasuki masa kelaparan. Dan hanya di Mesir saja ya, karena mereka sudah mempersiapkan lumbung-lumbung ya untuk menyimpan gandum selama 7 tahun. Dan hanya di Mesir saja ada makanan. Nah, jadi Yakub tahu mendengar bahwa hanya di Mesir mereka bisa mendapat gandum. Akhirnya dia mengirim
anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf untuk pergi ke Mesir. Kecuali Benyamin, ya, adik Yusuf yang paling bungsu tetap tinggal bersama dengan ayahnya. Nah, saat saudara-saudaranya Yusuf tiba di Mesir, ya, mereka tidak mengenali Yusuf. Wajar saja ya, 22 tahun mereka berpisah. Yusuf pada saat itu mungkin bahasanya sudah bahasa Mesir ya. Sebagai penguasa lagi, dia tidak mungkin memakai bahasa yang lain. Pakaiannya juga sudah seperti orang Mesir. Dan lagi dia sebagai penguasa, gak pernah terpikir di pikiran saudara-saudaranya Yusuf bahwa Yusuf ada di sana. Akhirnya mereka bertemu Yusuf dan mereka harus menyembah Yusuf. Karena Yusuf adalah penguasa yang mengatur atau yang berhak memberikan gandum bagi orang-orang yang datang atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada saat mereka sujud kepada Yusuf, Yusuf mengenali mereka. Nah, adik-adik, kalau kita ingat kembali mimpi Yusuf, ada yang masih ingat? Waktu dia masih bersama ayah dan saudara-saudaranya, 2 kali dia bermimpi dan artinya sama. Ya, yang pertama ada 12 berkas gandum, yang 11 ya sujud kepada yang satu itu miliknya Yusuf. Dan itu ternyata menjadi kenyataan. Saat itu saudara-saudaranya datang dan harus menyembah dia karena dia adalah penguasa. Nah, Yusuf senang melihat saudara-saudaranya, tapi dia ingin tahu apakah mereka masih membencinya seperti dulu atau tidak. Dia ingin tahu apakah mereka juga menyesal gak sih pernah melakukan yang jahat terhadap adiknya sendiri. Nah, jadi waktu ketemu Yusuf belum langsung memberitahu bahwa dia adalah Yusuf. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan memberikan gandum kalau mereka mau membawa kembali Benyamin. Jadi maksudnya kali ini dia akan memberikan gandum, tapi ada seorang yang tinggal ya, saudara mereka yang harus tinggal, yaitu Simeon. Dan saat mereka kembali lagi, mereka harus membawa adiknya Benyamin. Wah, ini permintaan yang sulit ya. Dan tapi itu harus mereka lakukan gitu ya. Saat itu karena mereka butuh gandum, ya sudah, Simeon tinggal dan mereka kembali ke Kanaan. Nah, di tengah jalan mereka kaget. Ternyata uang yang mereka pakai untuk membayar gandum itu dikembalikan lagi di kantong gandum mereka. Wah, mereka semakin takut. Apalagi ya ini? Dan mereka sebenarnya saudara-saudaranya Yusuf ini mengingat lagi ya. Dengan peristiwa itu mereka teringat, aduh, kita ini sudah pernah jahat sih sama saudara kita. Jadinya seperti ini. Mereka sebenarnya diingatkan lagi melalui peristiwa yang mereka alami. Nah, setelah mereka kembali ke Kanaan, ya mereka menceritakan kepada ayahnya, mereka untuk saat itu masih bisa menikmati gandum yang ada, tapi seiring berjalannya waktu, gandum mereka habis ya. Dan Israel atau Yakub, ya Yakub juga disebut Israel, serta keluarganya menjadi lapar lagi. Nah, gimana nih kalau nggak punya gandum lagi, mereka akan kelaparan. Akhirnya mau nggak mau, kalau kembali ke Mesir harus membawa Benyamin. Nah, berat sekali tentunya bagi Yakub untuk mengirimkan Benyamin, ya. Tetapi tidak ada cara lain bagi mereka untuk bertahan di masa kelaparan itu. Akhirnya Benyamin harus mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Yakub dan dia harus pergi bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Ketika melihat Benyamin, Yusuf terlihat sangat senang, ya. Tapi dia belum mau memberitahu saudara-saudaranya. Dia masih menjaga rahasia bahwa dia adalah Yusuf. Dan Yusuf membuat sebuah jamuan makan, gitu ya. Dan dia memberikan porsi yang lebih banyak kepada Benyamin dibanding daripada saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Karena Yusuf dan Benyamin berasal dari ibu yang sama ya. Jadi mereka juga sama-sama dilahirkan pada waktu usia ayahnya sudah tua. Jadi dia memiliki perasaan kasih yang berbeda dengan Benyamin ini. Dan Yusuf
ingin sekali menunjukkan rasa sayangnya kepada Benyamin, adiknya yang bungsu. Tetapi dia juga belum siap ya. Dia ingin memastikan bahwa saudara-saudaranya yang lain mengerti bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah. Nah, ketika saudara-saudaranya pulang gitu ya, mau kembali ke Kanaan, nah Yusuf menguji mereka lagi. Dia diam-diam menyuruh pekerjanya untuk meletakkan piala di kantong gandumnya Benyamin gitu ya. Jadi ketika sudah di jalan, mereka ditahan. Mereka harus diperiksa lagi dan ternyata mereka menemukan piala itu ada di Benyamin ya, kantongnya Benyamin. Jadi Benyamin gak boleh pulang. Wah, saudara-saudaranya ketakutan. Saudara-saudaranya ketakutan, gak mungkin dong Benyamin gak pulang ya. Mereka tahu sekali bagaimana sayangnya ayahnya terhadap Benyamin. Nah jadi akhirnya saudara laki-laki mereka Yehuda ya datang kepada Yusuf dan dia membela Benyamin. Dia mengatakan yang sejujurnya bahwa papanya sudah pernah mengalami kehilangan anak yang dia sayang yaitu Yusuf. Dan kalau Benyamin ditahan itu berarti papanya akan mati. Nah, ketika mendengar tentang ayahnya ya dan betapa menyesalnya saudara-saudaranya ya, dari cerita itu Yusuf tahu oh iya, saudara-saudaranya sebenarnya sudah menyesal akan perbuatan mereka. Sadar bahwa akibat yang ditanggung sampai sekarang ya, dan mereka juga sebenarnya sakit ya karena peristiwa itu. Akhirnya Yusuf menyuruh pelayan-pelayannya untuk pergi ya. Dia tahu betapa besar sayang saudara-saudaranya kepada ayahnya. Akhirnya dia menyatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf. Dan dia bertanya, masih hidupkah Bapak? Masih hidupkah ayah? Papanya Yakub gitu ya. Dan saudara-saudaranya Yusuf pasti sangat terkejut ya, sangat kaget. Wow, mungkin gak bisa ngomong apa-apa, speechless. Karena ternyata itu Yusuf, orang yang mereka hadapi, orang yang mereka sembah, yang adalah penguasa tertinggi di Mesir adalah Yusuf. Itu menjadi satu kabar yang mengejutkan, tapi tentu juga menjadi satu kabar yang membahagiakan bagi saudara-saudaranya. Dan Yusuf yang tahu perasaan saudara-saudaranya ya, Yusuf yang tahu bahwa mungkin saudara-saudaranya takut, gak mudah menerima dia. Dia akhirnya berkata, sini mendekatlah kepadaku gitu ya. Yusuf mengatakan bahwa kamu gak perlu takut, kamu gak perlu merasa bersalah. Karena Tuhan yang lebih dulu mengutus aku ke sini. Tuhan yang punya rencana untuk menyelamatkan hidup suatu bangsa melalui aku. Wah, luar biasa ya. Kepercayaan Yusuf kepada Tuhan membuat dia mampu mengampuni dan menerima saudara-saudaranya dengan tidak memiliki rasa sakit hati ataupun rasa benci. Dan akhirnya saudara-saudaranya bisa percaya kepada Yusuf, bisa menerima Yusuf sebagaimana Yusuf menerima mereka. Dan kemudian Yusuf membawa ayahnya Yakub atau Israel dan juga seluruh keluarga besarnya, ada 70 orang, untuk pindah ke Mesir. Dan Firaun juga sangat senang. Firaun sangat terbuka menerima keluarga Yusuf. Firaun memberikan sebuah tempat yang bernama Goshen untuk Yakub dan seluruh keluarganya tinggal. Itulah reuni yang besar, reuni yang indah yang boleh dialami oleh keluarga Yusuf setelah 22 tahun. Setelah dianggap Yusuf sudah mati, Yusuf sudah tidak ada. Tetapi Tuhan membuat satu reuni yang indah bagi keluarga Yusuf. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Yusuf? Sudah beberapa minggu ya kita melihat perjalanan kisah Yusuf. Dan hari ini terakhir, pause cerita tentang Yusuf. Nah, kita boleh melihat bagaimana iman percaya Yusuf ya. Yang pertama, adik-adik bisa melihat Yusuf memiliki iman. Yusuf memiliki kepercayaan yang kuat akan rencana Allah. Dari awal hidupnya ketika dia diberikan mimpi oleh Tuhan, dia percaya bahwa itu adalah visi, adalah rencana Allah. Ketika dia melalui banyak kesulitan di dalam hidupnya,
Dia juga tidak menyangkal, dia juga tidak menolak Tuhan, dia tidak membenci Tuhan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya dia harus diperhadapkan dengan saudara-saudaranya, orang yang membuang dia, orang yang membuat dia menderita. Dia tetap melihat ada rencana Tuhan. Dia tetap percaya bahwa semua itu terjadi karena rencana Tuhan. Langsung mau ajak adik-adik membaca di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Ini merupakan ayat hafalan kita hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, ini boleh selalu kita ingat sebagaimana Yusuf percaya bahwa apapun yang terjadi, peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat ada hal-hal yang baik di sana. Dan yang kedua, kita boleh melihat bahwa iman Yusuf memampukan dia untuk mengasihi dan mengampuni. Mudah tidak kalau ditanyakan kepada kita mengampuni saudara-saudara yang demikian? Mudah tidak? Meskipun dari ayah yang sama. Tapi kalau kita sudah disakiti, kita sudah dijahatin, bahkan kita dibuang dari keluarga, mudah tidak mengampuni? Pasti tidak mudah ya. Adik-adik di rumah cuma direbut mainannya aja sudah sakit hati. Apalagi harus dibuang dari keluarga dan dijadikan budak. Tapi Yusuf tidak mengingat-ingat semuanya itu. Yusuf lebih melihat kepada Tuhan. Oh, apa yang dia alami pada akhirnya, toh untuk satu kebaikan. Kalau aku nggak di sini, keluargaku juga mati. Kalau aku nggak di sini, bangsa Israel nggak akan hidup. Ya, karena Yusuf bilang untuk memelihara suatu bangsa. Rencana Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub tidak akan berlanjut sampai kepada Yesus Kristus kalau Yusuf tidak diutus ke Mesir lebih dahulu. Luar biasa, Yusuf bisa melihat itu sehingga semua penderitaan yang dia alami tidak ada artinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari Yusuf. Dan apa yang dialami Yusuf juga boleh mengingatkan kita kepada karya Tuhan Yesus, yang juga adalah penyelamat dalam hidup kita. Yusuf diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel ya, dari kelaparan waktu itu. Yesus Kristus diutus untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni setiap kita. Biarlah kita juga boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kita lebih gampang mengampuni ya. Kita lebih gampang mengasihi daripada membenci, daripada mendendam, daripada menyakiti orang lain. Karena rencana Allah yang indah, yang mulia itu masih akan terus dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui cerita hari ini, kami boleh belajar bagaimana Tuhan memakai Yusuf menjadi alat untuk menyelamatkan suatu bangsa. Tuhan juga boleh mengajarkan kami untuk memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh kembali diingatkan. Kami juga boleh terus melihat bahwa selama kami hidup, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Selama kami hidup, kami juga dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita akan diiringi dengan lagu Isn't He Wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful?
have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan yang sudah kami berikan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Yeay! Aktivitasnya apa ya? Apa ya? Yuk kita lihat video berikut ini. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah!